Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di pertemuan ke-6 mata kuliah perekonomian Indonesia. Kali ini kita membahas tentang inflasi dan deflasi. Inflasi dan deflasi ini perlu kita bahas, terutama inflasinya ini ya. Kalau deflasi kan jarang terjadi, sementara inflasi itu hampir setiap tahun terjadi di setiap negara. Naik turunnya inflasi ini sangat berpengaruh bagi keberadaan bisnis atau proyek yang sedang berjalan. Makanya perlu inflasi itu dikendalikan. Jangan sampai inflasi itu terlalu tinggi. Normalnya sekitar di bawah 10% itu standar. Jadi kalau kita lihat di sini dari tahun 2012 sampai 2021, rata-rata inflasi Indonesia selama 10 tahun sekitar 4,04%. Nah, dari ini juga pemerintah perlu menciptakan angka inflasi yang berada pada kisaran yang diinginkan pasar. Untuk di negara besar pun tetap ada inflasi meskipun 0, berapa. Jadi setiap tahunnya itu selalu ada kenaikan harga barang, apapun barang itu. Seperti kemarin kejadian saat COVID, tiba-tiba ada kenaikan masker, barangnya langka. Sekarang kemarin minyak goreng, sekarang solar. Sekarang Pertamax naik, BBM naik, kemudian daging naik, hampir naik semua. Kita lihat bahwa di sini ketika kita memiliki uang 1 juta di tahun 2011, kemudian akibat inflasi ini ada ketika kita punya, tepatnya punya barang yang seharga 1 juta, kita jual dengan kenaikan inflasi seperti ini, maka tahun 2021 harga barang itu menjadi 1,4, 1.482. Itu barang yang dijual ya. Sementara ketika kita punya uang 1 juta di bank pada tahun 2007, 2006 ya, punya uang tahun 2006 sebesar 1 juta, di tahun 2016 itu selama 10 tahun nilainya menjadi 539.000 akibat inflasi. Nilai mata uangnya menjadi menurun. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa kita ketika kita punya uang lebih baik kita dagangkan, kita belikan barang kemudian kita dagangkan, atau kita investasikan melalui emas atau saham atau obligasi atau apapun itu. Yang jelas jangan jangan terlalu berharap menyimpan uang cash di bank, terlalu banyak menyimpan uang cash. Itu akan merugikan kita. Uang yang kita simpan cukup untuk keperluan sehari-hari setiap bulannya. Selebihnya itu bisa kita investasikan atau kita dagangkan, itu lebih penting. Apa itu inflasi? Seperti yang kita tahu, inflasi itu suatu kejadian yang menggambarkan situasi dan kondisi di mana harga barang mengalami kenaikan dan nilai mata uang mengalami pelemahan. Dan jika ini terus-menerus terjadi, maka
dapat mengakibatkan memburuknya kondisi ekonomi secara menyeluruh serta mampu mengguncang tataman politik suatu negara. Ini contohnya itu saat di zamannya Soekarno itu ya terjadi keadaan hyperinflasi sampai 600% kalau nggak salah waktu itu, yang mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap Soekarno ini menurun. Dari situ akhirnya masyarakat tidak, apalagi digoreng oleh lawan politiknya, sehingga masyarakat menjadi tidak percaya dan eh, tidak simpati lagi kepada pemimpin itu karena tidak bisa menstabilkan ekonomi, maka sudah waktunya mencari pemimpin baru. Makanya setiap presiden kita selalu mendambakan kestabilan ekonomi. Selama ini beberapa presiden itu yang ekonominya stabil pada saat zamannya Pak Soeharto, Pak SBY itu kelihatan sekali stabilnya. Kemudian pembagian inflasi. Pembagian inflasi dari segi asal terjadinya inflasi itu ada dua macam, inflasi domestik dan inflasi impor. Inflasi domestik itu apa? Inflasi domestik ini terjadi karena faktor situasi dan kondisi yang terjadi di dalam negeri. Ini misalkan ada kebijakan pemerintah mengeluarkan deregulasi yang mampu mempengaruhi kondisi kenaikan harga. Misalkan yang barusan ini ada kenaikan pertama atau kenaikan PPN 11%, dari 10% menjadi 11%. Nah, ini akan memberikan efek pada kenaikan harga barang secara keseluruhan. Kemudian apa itu inflasi impor? Ini inflasi impor lebih disebabkan karena situasi dan kondisi yang terjadi di luar negeri seperti goncangan ekonomi di Amerika Serikat saat itu yang memberikan pengaruh pada naiknya berbagai barang yang berasal dari negara Amerika. Nah, ini contohnya tahun 2012 ini ada kenaikan signifikan harga kedelai di pasar. Kenapa? Karena Indonesia adalah Indonesia termasuk salah satu pengimpor kedelai dari Amerika Serikat. Nah, sebagai penghasil kedelai, jagung, gandum, keterangan di Amerika berdampak pada pasokan ketiga komoditas tersebut di dunia, sehingga harga kedelai, jagung, dan gandum melambung di pasar dunia. Kemudian dilihat dari segi asalnya, ada beberapa faktor yang menimbulkan inflasi. Yang pertama, struktural inflation. Inflasi struktural ini suatu keadaan yang ditimbulkan oleh bertambahnya volume uang. Tetapi karena pergeseran struktur ekonomi, yaitu pergerakan faktor-faktor produksi dari sektor non-industri ke sektor industri. Kemudian cost push inflation, ini inflasi yang disebabkan oleh kebijakan perusahaan yang menaikkan harga barang dagangannya karena implikasi dari kenaikan biaya internal, misalkan kenaikan UMK, kenaikan suku bunga, kemudian atau mengharapkan laba yang lebih tinggi lagi. Ini yang makanya UMK setiap akhir tahun diharapkan kenaikannya
stabil, tidak terlalu tinggi, maksimal 10% karena dapat mempengaruhi harga barang pada tahun berikutnya. Kalau tahun 2022 ini sekitar kenaikannya mungkin sekitar 5%, itu pokoknya kecil sekali semenjak ada undang-undang Omnibus Law. Kemudian yang ketiga, demandful inflation, itu inflasi yang timbul karena didorong oleh biaya. Ini selain itu karena faktor kenaikan pendapatan masyarakat atau juga disebabkan oleh ketakutan akan terjadinya kenaikan harga yang terus-menerus sehingga masyarakat memborongnya. Inflasi seperti ini disebut juga inflasi yang timbul karena dorongan permintaan. Jadi adanya permintaan yang tinggi akhirnya mengakibatkan terjadi inflasi seperti kemarin kasus masker kemudian hand sanitizer itu kan ada permintaan yang tinggi sementara persediaan barangnya terbatas, akhirnya harganya gila-gilaan dijual bahkan sampai 100% atau 200% waktu itu, sebelum akhirnya muncul impor masker untuk menstabilkan harga dan impor hand sanitizer. Kemudian kerangka kebijakan target inflasi ini jika menurut Romer pada tahun 2006, rangka kebijakan target inflasi ini mengandung 3 elemen. Yang pertama, target inflasi biasanya rendah dan ditentukan dalam kisaran persentase yang sempit. Persentase yang sempit itu misalkan 1,5 atau 1,45% atau 3,07%, itu ada perhitungannya. Yang kedua, bank sentral lebih memiliki peran yang lebih besar dalam mempengaruhi inflasi. Ini yang sudah kita bahas kemarin di kebijakan moneter. Kemudian yang ketiga, mendorong transparansi dan akuntabilitas bank sentral. Dan menurut Miskin tahun 2007, kerangka kebijakan target inflasi ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, pengumuman pada publik mengenai target inflasi yang ingin dicapai. Jadi pada awal tahun pemerintah sudah menyampaikan target inflasi pada tahun 2022 sekitar misalkan 5%, 5,05%. Dan harapannya ketika nanti di akhir tahun tidak jauh angkanya dari situ. Kemudian yang kedua, komitmen untuk menjaga kestabilan harga sehingga tercapai target inflasinya. Yang ketiga, mempertimbangkan variabel lain selain variabel moneter dalam membuat kebijakan moneter. Kemudian meningkatkan transparansi mengenai strategi kebijakan moneter melalui komunikasi dengan publik dan pasar mengenai rencana dan tujuan kebijakan moneter. Ini sepertinya sudah banyak dilakukan, apalagi sekarang sudah ada sosial media, jadi ada YouTube juga, jadi bisa disampaikan strategi kebijakannya dan rencana tujuannya. Kemudian yang kelima, meningkatkan akuntabilitas bank sentral dalam rangka mencapai target inflasi.
Kemudian skala penilaian inflasi itu ada 4 kategori yang biasanya dipakai. Kategori yang pertama termasuk kategori inflasi ringan di bawah 10% per tahun. Ini biasanya disebut creeping inflation. Kondisi inflasi seperti ini biasanya disebut inflasi ringan. Ini sering dialami oleh Indonesia pada era sekarang pasca reformasi dan pernah dialami pada masa Orde Baru. Kemudian yang kedua, inflasi sedang atau moderate inflation, itu kenaikan inflasinya 10% sampai 30% per tahun. Inflasi moderate ini dianggap tidak efektif bagi kelangsungan ekonomi suatu negara karena dianggap mampu mengganggu bahkan mengancam pertumbuhan ekonomi. Nah, ketika inflasi terlalu tinggi, maka pertumbuhan ekonominya justru tidak setinggi itu. Maka harus linear. Misalkan pertumbuhan ekonominya 10%, inflasinya ya sekitar di bawahnya itu 5%. Harus di bawahnya angka pertumbuhan ekonomi. Kemudian kategori yang ketiga, inflasi berat. Ini sekitar 30% sampai 100%. Inflasi berat ini di mana sektor-sektor ekonomi sudah mulai mengalami kelumpuhan, kecuali yang dikuasai oleh negara, BUMN, BUMD. Kemudian yang keempat, hyperinflation. Inflasi sangat berat yang pernah terjadi saat zamannya Soekarno, sekitar 600%. Itu skala penilaiannya di atas 100% per tahun. Inflasi ini terjadi pada masa Perang Dunia Kedua, di mana untuk keperluan perang terpaksa harus mencetak uang secara berlebihan. Kemudian apa itu deflasi? Deflasi itu adalah suatu kondisi di mana harga barang dan jasa terus mengalami penurunan dan nilai uang terus mengalami penguatan. Nah, pada kondisi deflasi ini, di mana penurunan harga barang dilakukan dengan tujuan untuk menggairahkan produksi industri, kesempatan kerja, dan meningkatkan nilai uang. Ketika harga barang itu terlalu tinggi, tidak bisa dijangkau oleh konsumen, maka daya beli masyarakat menurun, sehingga produksinya rendah karena harganya terlalu tinggi. Kalau produksinya rendah, otomatis kesempatan kerjanya juga rendah karena ketika produksi tinggi, tentu setiap perusahaan membutuhkan tenaga tenaga produksi, atau biasanya buruh, disebut buruh ya. Kemudian tujuan kedua, agar bertujuan barang yang telah diproduksi terjangkau dibeli oleh masyarakat. Tujuan yang ketiga, membantu para pebisnis dalam memasarkan barangnya dan cepat kembali untuk memproduksi barang yang baru. Kondisi inflasi dan deflasi yang tidak terkendali akan mampu merusak tatanan ekonomi suatu negara. Karena itu deflasi yang dimaksud di sini adalah deflasi yang terkendali atau actual deflation. Kemudian ekonomi politik pada inflasi dan deflasi. Nah, kondisi ekonomi dan deflasi yang tidak terkendali terutama harus segera diselesaikan dengan cepat
agar kondisi ekonomi segera membaik dan tidak mengalami krisis. Kemudian beberapa keputusan ekonomi politik untuk meredam kondisi inflasi dan deflasi yang tidak terkendali dan sifatnya jangka pendek itu tujuannya untuk menstabilkan ekonomi, itu yang penting, dan masyarakat juga tidak terlalu khawatir dengan kondisi ekonomi negara. Nah, misalkan pada tahun 97-98 saat itu Presiden Soeharto, Indonesia kan mengalami krisis moneter dan inflasinya tidak terkendali. Akhirnya di situ eh, mahasiswa demo besar-besaran karena sudah merasa tidak percaya dengan kepemimpinannya Soeharto. Kemudian Mei pada tahun 98 akhirnya Soeharto saat itu turun jabatan dan digantikan oleh Pak Habibie. Kemudian pengaruh inflasi dan deflasi pada investasi. Jadi yang pertama, pertumbuhan ekonomi itu berpengaruh positif pada pertumbuhan inflasi. Ketika banyaknya investasi yang masuk, maka dapat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tapi juga otomatis ada pertumbuhan inflasi di situ. Kemudian kondisi ekonomi yang tidak stabil itu dapat menurunkan minat investasi di kalangan investor dan menurunkan daya beli masyarakat. Ini yang harus diwaspadai oleh pemerintah biasanya bisa intinya stabil di sini. Kuncinya stabil ya. Perusahaan juga misalkan nilai tukar mata uang itu yang penting stabil, jangan sampai ada kenaikan signifikan atau penurunan signifikan di nilai tukar mata uang, kemudian di harga barang juga. Kemudian ada juga beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi masuknya investasi. Ini yang pertama, belum adanya suatu kepastian hukum dan peraturan yang jelas dalam mengatur pelaksanaan dan konsep investasi serta jaminan dalam berinvestasi. Sehingga ini memberikan suatu resiko yang tinggi dan ketidakpastian dalam berbisnis. Makanya sekarang munculnya Omnibus Law. Itu tujuannya agar kepastian hukum dan peraturan yang selama ini yang selama ini tumpang tindih itu dijadikan satu, harapannya sinkron, terintegrasi, dan sederhana peraturannya, tidak menyulitkan investor atau pengusaha. Dari situ harapannya pertumbuhan ekonomi bisa terjadi, investasi banyak yang masuk, kemudian lapangan kerja juga banyak yang terbuka. Kemudian faktor lain yang kedua, belum terlaksananya proses restrukturisasi utang perusahaan dengan tuntas. Akibatnya apa yang pernah diharapkan oleh publik dan dilaksanakan oleh pemerintah melalui Badan Penyihatan Perbankan Nasional
Itu dulu zamannya saat krisis moneter tahun 98 kan banyak perbankan yang krisis. Kemudian akhirnya likuiditas di likuiditas digabung beberapa bank melalui BBBN ini. Ditambah untuk saat ini perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam proses restrukturisasi tersebut merupakan perusahaan yang memiliki omset, dan dengan begitu perusahaan tersebut secara tak langsung mampu mempengaruhi perekonomian nasional. Kemudian faktor yang ketiga, pemerintah harus menanggung utang perusahaan swasta dengan menerbitkan dana pinjaman baru guna menutupi utang perusahaan swasta, dan itu berasal dari kas pemerintah, yang mana dengan tak langsung stimulus dari pemulihan ekonomi cenderung melambat. Faktor yang keempat, ini proses kematangan berpolitik yang belum memperlihatkan kemajuan dengan yang sangat cepat, walaupun secara berkesinambungan tetap bergerak, seperti masih adanya suara-suara yang menggambarkan suatu karakter yang jauh dari bentuk kedewasaan berpikir demi bangsa dan negara. Ini seperti tahun 2019 kemarin, saking ramainya sampai terbelah menjadi dua, pendukung Jokowi dan Prabowo, yang mengakibatkan investor masuk itu jadi takut, khawatirnya nanti chaos chaos itu rusuh seperti tahun 98. Sekarang juga sedang terjadi ya, mulai karena ada isu penundaan pemilu, mahasiswa mulai bergerak lagi, yang ini apalagi di sisi lain pemerintah sedang membutuhkan investor untuk membangun IKN. Ini jadi tolak belakang. Di satu sisi kondisi politiknya masih sedang memanas, ke depan akan lebih banyak aksi demo dari mahasiswa, tapi di sisi lain pemerintah juga sedang membutuhkan banyak investor untuk membangun ibu kota negara. Sudah selesai, alhamdulillah. Terima kasih. Semoga bermanfaat materi kali ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.